Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, khususnya kepada Ananda kelas 11 Madrasah Aliyah. Hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Kita masuk ke bab 2, yaitu peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Hari ini kita akan belajar tentang lahirnya Daulah Utsmani. Bagaimana sejarah lahirnya Daulah Utsmani? Daulah Utsmani berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kayi. Pada waktu Genghis Khan melakukan agresi di wilayah Turkistan yang didiami suku Kayi. Merasa terancam sebagai pemimpin suku Kayi, akhirnya Sulaiman Shah meminta perlindungan dari penguasa Transoksania yang bernama Jalaluddin Mungurubiti bin Khawarizmi. Namun pada akhirnya Transoksania berhasil dikuasai oleh tentara Mongol. Sulaiman Shah memimpin anggotanya untuk pergi ke Kurdistan dan ke Azerbaijan, namun dalam usahanya memasuki wilayah Syam terhalang oleh bentangan sungai yang luas. Pada saat menyeberangi sungai Eufrat, datang banjir hingga terbawa arus dan akhirnya meninggal dunia. Sulaiman Shah meninggalkan 4 orang putra, yaitu Sangkurtakin, Tokdai, Ertogrul, dan Dandan. Pasca meninggalnya Sulaiman Shah, kelompok besar keluarganya terbagi menjadi 2. Satu kelompok menginginkan kembali ke daerah asal dan satu kelompok lainnya melanjutkan ekspedisi ke wilayah Asia Kecil bersama Ertogrul dan Dandan. Dalam perjalanan, Ertogrul, putra ketiga dari Sulaiman Shah, diangkat sebagai pemimpin baru hingga akhirnya mereka menetap di Anatolia. Ketika terjadi pertempuran antara pasukan Sultan Alauddin I dari Bani Saljuk Rum dengan Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur, maka Ertogrul dan para pengikutnya membantu pasukan Alauddin I hingga kemenangan dicapai oleh mereka. Atas bantuannya ini, Alauddin sangat berterima kasih dan memberi hadiah pada Ertogrul dan kelompoknya yang berupa daerah di pegunungan Armenia dan lembah Saguta di sepanjang sungai Sakarya. Ertogrul dan pasukannya mendapat tugas dari Alauddin I untuk menaklukkan dan menguasai daerah pesisir Laut Hitam ke Berusa hingga Eskisar. Oleh Alauddin I, pasukan Ertogrul diberi gelar Muqaddamah Sultan, yang artinya tentara pelopor sultan. Sedangkan Ertogrul sendiri menyematkan gelar untuk dirinya, yaitu Sultan Oki atau Kening Sultan. Pada tahun 1288 Masehi, Ertogrul meninggal dunia. Oleh Alauddin I diangkatlah putranya yang bernama Utsman sebagai penggantinya. Karena kesetiaannya, Alauddin I memberinya gelar Bey pada Utsman dan diberikan daerah yang lebih luas serta dapat memakai mata uang sendiri. Bahkan namanya juga disebut dalam setiap khutbah Jumat. Kemudian pada tahun 1299 Masehi, Ghosa Khan dari Mongol menyerang Saljuk Rum, tetapi serangan itu bisa digagalkan oleh Utsman. Tak berapa lama dari peristiwa itu, Sultan Alauddin I kemudian meninggal dunia. Sementara Sultan Alauddin I ini tidak memiliki putra yang pantas untuk menggantikan kedudukannya. Kemudian peristiwa ini dimanfaatkan oleh Utsman untuk menyatakan diri sebagai Padishah al-Utsmaniyah atau Raja Keluarga Utsman, yang juga mendapat dukungan penuh dari rakyat. Dengan demikian, berdirilah Kerajaan Utsmani dan ibu kota Kerajaan Utsmani pertama di Quraisyan atau Iskishiyar. Dalam perjalanan panjang yang berliku, Daulah Utsmani menjadi kerajaan Islam yang sangat dinamis dari mulai berdiri sampai akhir keruntuhannya.
Jasa besar Daulah Utsmani bagi perkembangan Islam di dunia timur masih bisa dirasakan sampai sekarang. Sebagian ulama awal di Indonesia merupakan tokoh ulama yang berasal dari Daulah Utsmani yang diutus langsung oleh para sultan untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Ada pertanyaan? Silakan bertanya di WhatsApp grup atau grup pelajar, atau silakan bertanya langsung kepada guru yang bersangkutan atau yang membawakan materi sejarah kebudayaan Islam khusus untuk kelas 11. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.